Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Kita mencoba untuk menghayati Islam karena iman kita. Oleh karena itu jangan takut untuk berdakwah, apalagi kita sering dihimbau untuk di rumah saja. Maka akhirnya kita juga akan mencoba untuk menggali kemampuan-kemampuan kita yang ada, yang dengan video ini kita bisa mencoba untuk bisa berdakwah walaupun satu ayat saja satu hari. Sebelumnya saya pernah membahas masalah tauhid, la ilaha illallah, kemudian masalah-masalah yang juga berhubungan dengan Rasulullah. Kemudian juga nanti pada hari ini kita akan membahas masalah hakikat manusia. Sepengetahuan saya ya Allah ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari di universitas. Pada waktu itu saya pernah belajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum. Jadi hukum yang sebenar-benarnya hukum, yang sebaik-baik hukum itu adalah hukum Islam gitu loh ya. Walaupun juga ada hukum positif, hukum dari negara liberal, hukum-hukum dari apa namanya kontinental dari Belanda sampai juga ke Indonesia, dan juga hukum-hukum yang diterapkan yang di Indonesia. Tapi sebaik-baik hukum itu adalah hukum Islam. Balik kita kepada masalah hakikat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah artinya bisa dikatakan juga kerja gitu loh. Seperti dalam awal apa namanya doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, inna sholati wa nusuki, kerjaku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita ingat setiap harinya, karena itu doa kita di awal-awal pembukaan sholat itu gitu loh. Nah, hakikat manusia bagaimana kita lihat bahwa manusia diciptakan dari jasmani dan rohani. Dari jasmani manusia itu sendiri itu akhirnya menimbulkan berbagai macam pengetahuan, ilmu kedokteran, ya kan. Kemudian dari ilmu-ilmu tentang apa namanya keperluan manusia, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, itu semuanya hanya kebutuhan manusia. Dalam arti melayani fisik manusia itu. Nah, kemudian dalam hal ilmu-ilmu yang bersifat rohani, ilmu psikologi, dalam Islam ilmu tasawuf. Nah, itu melayani tubuh manusia yang terdiri dari fisik dan mental tersebut. Nah, jadi adanya ilmu-ilmu yang ada di dunia ini melayani fisik manusia juga ilmu-ilmu yang bersifat rohani. Namun kebanyakan ilmu-ilmu yang berasal dari barat itu tidak berdasarkan Al-Quran. Mereka kadang-kadang dari ilmu-ilmu yang berdasarkan pengalaman manusia, ya kan, experience is the best teacher. Mungkin diawali dengan apa namanya mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, tapi percaya dengan pikiran manusia. Nah, jadi manusia itu sendiri
oleh Allah dibekali oleh akal pikiran, dan itu merupakan simbol dari apa namanya makhluk Allah yang namanya malaikat, karena malaikat itu berpikir dan selalu apa namanya rasional, bukan akal. Dan tapi malaikat nggak punya nafsu. Ini otak kita itu uh, mewakili unsur malaikat. Kemudian masalah-masalah yang mewakili keinginan kita, nah ini unsurnya seperti unsur setan tersebut, karena keinginan itu bila nggak ada batasnya, dan akhirnya nanti yang tidak boleh dalam Islam bahwa keinginan manusia itu jangan sampai menjadi Tuhan gitu loh. Jangan menjadi Tuhan. Nah, tapi itulah batas sebuah keinginan, dan ini tidak terbatas. Dan kita membatasi keinginan kita sebatas yang dibolehkan oleh Tuhan, karena nikmat itu apa namanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Sedangkan ibadah adalah semuanya itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, itu dasar syariat. Dalam hal ini saya ingin mengajak bahwa kita sebagai manusia itu, dalam penciptaan manusia itu, pada hakikatnya sejak kita lahir itu kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita kenal. Dalam kita mengenal Allah itu dimulai dari muka bumi ini, maka kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa fisik dan manusia menimbulkan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan kita mencari diri kita sendiri, maka kita akan berkenan dengan siapakah utusan Allah yang diutus ke muka bumi ini. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, kita akhirnya akan mempertanyakan siapa utusan Allah untuk kesejahteraan umat manusia ini dari berbagai definisi hakikat manusia tersebut. Maka kita akan mempelajari Rasulullah, dan kita mengenal Rasulullah SAW sebagai Nabi penutup. Sebagaimana setelah kejadian agama besar seperti agama Yahudi, Nabi Musa dan Nabi Isa, agama Nasrani, dan agama Islam juga muncul pada yang besar ketiga setelah dua nabi tersebut. Artinya bahwa Islam itu menyempurnakan agama yang terlalu, dalam arti agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa tersebut, dan disempurnakan oleh syariat Islam tersebut. Seandainya cukup saja agama itu sempurna pada zaman Nabi Musa, maka stop saja sampai situ, tidak ada utusan lagi. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nah, pada akhirnya Nabi Muhammad menyelesaikan masalah-masalah persoalan utusan Allah sebagai Nabi yang terakhir. Hakikat Muhammad adalah sebagai utusan terakhir adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana Nabi Muhammad sebagai imam dalam sholat yang diikuti oleh nabi-nabi utusan lain. Itulah hakikatnya. Sebagai penghulu nabi, nabi terakhir. Dan memang ada disebutkan dalam hadis qudsi bahwa bapaknya jasad itu menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi adalah Nabi Adam, ya kan. Kemudian situ ada Siti Hawa, itu enggak punya ayah dan ibu. Adam dan Hawa itu, Adam siapa bapaknya, Siti Hawa siapa bapaknya, enggak ada yang tahu, karena memang diciptakan. Oleh karena itu jangan heran kalau Nabi Isa itu hanya punya bapak. Itu jangan heran kalau dilihat dari wahyu.
Oleh karena itu maksud kita adalah dalam hal kedatangan kita ke muka bumi ini tentunya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik utusan adalah Muhammad, marilah kita kembali untuk menekuni dan mempelajari Nabi Muhammad SAW tersebut. Jangan sampai kita hanya ditakuti oleh masalah musibah-musibah seperti corona ini, masalah ketakutan akan perang dunia, dan juga masalah-masalah yang menyebabkan ketidakpastian kehidupan manusia ini. Tapi kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad, jelas sekali bahwa aulad nasi biyaumil qiyamati asarhum alaihi sholatan. Artinya yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dengan waktu-waktu yang masih ada ini kita masih bisa untuk berkomunikasi walaupun lewat video ini. Bagaimana di dalam surat Ar-Rahman disebutkan bahwa Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tuhan Ar-Rahman itu menciptakan manusia, khalaqal insan, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, menurunkan Al-Qur'an, ya, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan juga menciptakan manusia itu bisa berbicara dalam arti mari kita berbicara seperti membicarakan Al-Quran yang diturunkan oleh Ar-Rahman itu, gitu lah. Nah, sehingga kita bisa juga mempunyai dalil-dalil tersendiri untuk membuat alasan-alasan hukum sesuai dengan wahyu, karena itu pun juga dilakukan oleh hukum-hukum barat, ya kan? Hukum-hukum komunis. Nah, hukum-hukum yang dibuat berdasarkan budaya-budaya mereka itu, kita punya argumentasi sendiri tentang bagaimana kita juga harus bisa mempertahankan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran, syariah, dan akidah kita. Oleh karena itu, marilah maksud saya kita menguasai argumentasi tersebut untuk mempertahankan akidah dan syariah kita, sehingga jangan sampai tergeser oleh hukum-hukum yang justru bisa menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka, seperti yang ceritakan Al-Quran dan janji Allah bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehabis azan tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin kita dan kita bersatu di sana, sehingga banyak teman-teman kita yang tentu saja dengan demikian juga bisa menemukan kita di hari kiamat, sebagaimana Islam itu adalah golongan kita. Ya, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan untuk mengisi waktu, karena kita masih di dalam batas-batas PSBB, sehingga banyak waktu kita untuk lebih mengenal diri sendiri, mengenal Allah, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.